Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari, support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga, biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Nabi Ibrahim AS adalah salah satu dari Nabi Ulul Azmi yang juga digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah. Suatu ketika Allah membukakan hijab bagi beliau dan menunjukkan kepadanya berbagai kerajaan langit dan bumi. Beliau sangat kagum melihat pemandangan, di mana semua makhluk Allah dari berbagai lapisan langit sibuk berzikir, bertasbih, dan beribadah kepada Allah dengan caranya masing-masing, begitu juga dengan makhluk-makhluk di bumi. Setelah beberapa waktu lamanya, menikmati pemandangan yang begitu menyejukkan hati, dan mendengarkan simfoni zikir dari berbagai makhluk yang begitu harmonisnya, tiba-tiba pandangan Nabi Ibrahim jatuh pada seorang manusia yang tengah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hati beliau begitu terusik, dan beliau mengetahui bahwa untuk kemaksiatan yang dilakukannya itu, secara syariat patut diberikan hukuman atau qisas berupa kematian. Karena itu beliau berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang yang berbuat maksiat itu." Sebagai Khalilullah yang doanya makbul, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut, dan seketika orang yang berbuat maksiat itu mati. Nabi Ibrahim masih meneruskan penjelajahannya ke penjuru bumi lainnya, dan lagi-lagi beliau melihat seseorang yang berbuat maksiat. Seperti sebelumnya, beliau mendoakan kebinasaan dan Allah mengabulkan doa beliau tersebut. Hal itu berulang hingga 4 kali, dan akhirnya Allah berfirman, "Hai Ibrahim, berhentilah mendoakan kebinasaan bagi pelaku maksiat. Jika aku selalu membinasakan, mematikan, seorang pelaku maksiat yang engkau lihat, niscaya tidak ada seorang pun yang akan tersisa. Sesungguhnya karena sifat halimku maka tidaklah aku menyegerakan siksa bagi mereka. Salah satu dari dua kemungkinan, mereka akan bertobat atau mereka akan terus-menerus melakukan kemaksiatan itu hingga menghadapku, yakni mati. Dan setelah mereka berada di hadapanku, terserah aku, apakah aku akan mengampuni atau mengazab mereka." Al-Halim adalah salah satu dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu, yang dapat diartikan sebagai, yang maha tetap dapat menahan amarah. Atau juga berarti, yang dapat mengundurkan, menunda siksa atas hambanya yang sepantasnya mendapat siksa karena maksiat-maksiat yang dilakukannya. Secara ringkas biasanya diartikan sebagai yang maha penyantun atau yang maha belas kasih. Junjungan kita, Rasulullah SAW juga pernah mengalami hal yang kurang lebih sama, walaupun kondisinya berbeda. Ketika masih melaksanakan dakwah Islamiyah di Makkah, beliau dan kaum muslimin lainnya pernah mengalami siksaan dan penghinaan yang tidak terkirakan dari tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy sehingga beliau menadahkan tangan, memohon kepada Allah agar melaknat dan menimpakan azab, setidaknya kepada 3 orang tokoh Quraisy, yakni Harits bin Hisham, Suhail bin Amr dan Safwan bin Umayyah, atau Amr bin Esh dalam riwayat lainnya. Bukannya mendapat pengabulan, tetapi justru turun wahyu Allah yang menegur Rasulullah SAW karena doa beliau tersebut, yakni Qs Ali Imran ayat 128, "Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang dalim." Ternyata kemudian, tokoh-tokoh yang didoakan laknat oleh Nabi SAW itu memeluk Islam, ada yang setelah dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah, ada juga setelah Fathul Makkah, begitu juga dengan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Dan setelah keislamannya itu, mereka benar-benar membaktikan hidupnya untuk dakwah dan jihad di jalan Allah, dan tidak sedikit dari mereka yang memperoleh rezeki kesyahidan. Peristiwa yang kurang lebih sama juga terjadi pada Nabi SAW saat perang Uhud dan peristiwa Bir Maunah. Karena itu, ada sebagian ulama yang memfatwakan larangan, atau bahkan mengharamkan kita untuk melaknat atau mengkafirkan seseorang yang berbuat dalim kepada kita, sekalipun orang itu benar-benar kafir atau musyrik, tidak memeluk Islam, kecuali jika orang tersebut telah mati dalam kemusyrikannya, seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya. Bisa jadi Allah akan memberikan hidayahnya dan mereka akan memeluk Islam sebelum maut menjemputnya. Wallahu a'lam. Masya Allah,
Sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibroh untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe channel ini, agar nanti bisa mendapat kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.